Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan tentang adabun naum, tata cara tidur, di dalam kitab Taisirul Khalaq. Kalau dalam Islam itu memang benar-benar lengkap. Dari makan kita ada tata caranya, minum ada tata caranya, bahkan tidur aja diajarkan bagaimana tidur yang baik dan bagaimana tidur yang benar. Di sini dijelaskan hiya ayyatatahhara minal hadats. Hendaklah seseorang yang ingin tidur itu harus suci dari hadas. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau dia berhadas besar, usahakan dia mandi junub dulu. Dia mandi hadas besar dulu. Kalau sudah, kemudian dilanjutkan dengan menghilangkan hadas kecilnya. Dengan bagaimana? Dengan cara berwudu. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tidur itu betul-betul dalam keadaan suci. Memang kalau kata dokter kan, sebelum tidur itu cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, cuci muka. Dalam Islam lebih lengkap lagi. Hadas besar mandi dulu, hadas kecil wudu dulu. Bahkan ketika gosok gigi, ketika berwudu itu disunahkan. Kalau dalam Islam adalah bersiwak, berarti umumnya adalah gosok gigi. Kemudian wa ayyana ma'ala jambihil aiman, dan hendaklah seseorang yang tidur itu meletakkan lambung kanannya di bawah. Jadi posisinya seperti orang yang ada di lahat, di liang kubur. Kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kemudian itu menghadap kemana? Mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi betul-betul seperti orang yang ada di liang lahat. Pernah lihat orang yang ada di liang lahat? Kalau sudah pernah, alhamdulillah. Begitulah proses orang yang tidur yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah, agar kita terbiasa menghadap kiblat. Karena ada juga orang itu tidur tengkurap, kemudian berbaring, pokoknya aneh-aneh dah. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sulit untuk dihilangkan. Bahkan ada orang tidur itu kakinya dikatasin. Itu memang seperti itu. Katanya supaya peredaran darahnya itu bagus, stabil. Karena kalau kita berjalan kan kaki katanya di bawah, darah itu ada di bawah. Memang dianjurkan sebelum tidur benar-benar itu kaki ditaruh ke atas dulu, agar proses darah itu terus mengalir ke otak kita lebih banyak. Makanya dianjurkan juga lebih afdolnya ketika sujud dilamakan. Jadi menghadap kiblat. Wa ayyaqsuda bi naumihi rahata badanihi liyaqwa 'alal ibadah. Dan hendaklah seseorang yang ingin tidur, dia niatkan dalam hatinya, maksud tidurnya adalah untuk mengistirahatkan badannya. Agar apa badannya diistirahatkan? Liyaqwa 'alal ibadah, supaya badannya kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidur jam 2 malam, pengen tahajud, pengen bangun jam 3. Kira-kira bisa apa kagak? Rata-rata anak muda sekarang nih tidur jam 2, bangun jam 1 siang. Bagaimana mau sukses? Karena 24 jam itu diusahakan dibagi 3. 6 jamnya untuk ibadah kepada Allah, 6 jamnya lagi untuk bermasyarakat, 6 jamnya lagi untuk diri kita. Itu apa? Tidur, makan, mandi. Rasulullah SAW itu tidurnya kagak lama sebenarnya, tapi memang waktunya tepat.
Kalau kita memang agak susah, betul-betul sulit untuk mengikuti tidurnya Rasulullah. Kenapa? Rasul itu habis sholat isya langsung tidur, bangun jam 1 malam, melek, tahajud. 20 menit atau 15 menit menjelang azan subuh, Rasul tidur. Wah, Pak Ustadz, kalau saya mah kebablasan. Tapi ini Rasulullah, itu tidurnya Rasulullah. Nanti sebelum zuhur, setengah jam nih sebelum zuhur, itu Rasul tidur lagi, namanya qailulah. Makanya orang yang tidur siang itu sebenarnya merefresh otaknya supaya lebih segar. Tapi sayangnya ketika ada anak murid tidur di sekolah sebelum zuhur pasti diomelin. Tapi memang ada sebuah pesantren itu yang menganjurkan, bahkan mewajibkan sebelum zuhur itu anak-anak itu udah istirahat, kemudian disuruh tidur. Kenapa? Supaya fresh pikirannya, otaknya supaya fresh. Karena kalau seandainya otak kita terus bekerja, ya Allah, jangankan anak-anak, kita yang suruh kerja nih, otomatis puyeng kepala kita. Makanya dalam Islam itu dengan adanya waktu sholat itu menunjukkan Islam itu sangat memperhatikan istirahat. Zuhur istirahat, asar istirahat, maghrib istirahat, isya istirahat. Jadi luar biasa, nikmat sekali. Nah, begitupun di sini kita niatkan tidur yang dari tadi itu, dari isya sampai misalnya menjelang subuh, itu kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tata caranya wa ayyadzukurullaha ta'ala 'inda naumihi wa ba'da yaqzatihi. Hendaklah dia mengingat Allah tatkala mau tidur ataupun sesudah tidur. Maksudnya mengingat Allah bagaimana? Berdoa. Kalau Rasul kan baca doanya pertama ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ditiup dari tangannya, diusapkan ke kepalanya, muka, terus badan-badannya sampai kakinya. Itu cara Rasulullah tidur. Supaya apa? Supaya terhindar dari godaan setan, godaan jin, bahkan dari sihir. Jadi kalau kita mau dijauhkan dari sihir, baca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Insya Allah Allah lindungi kita. Tapi umumnya nanti ada doanya nih. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu min al-laili wa yadahu tahta khaddihi. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak berbaring, hendak tidur di malam hari, itu meletakkan tangannya di bawah pipinya. Tuh. Begini nih. Rasul enggak punya bantal. Kalau kita cari bantal yang paling empuk, tujuannya apa? Biar tidurnya nyenyak, agak bangun-bangun. Kalau Rasul pakai tangannya gitu, kita bisa nggak tidur begini? Nggak bisa. Kita kalau nggak ada bantal, kita cari apa? Sejadah. Kita lipat-lipat tuh. Jadi tumpukan. Tapi kalau Rasulullah SAW pakai tangannya, kayak orang ngeringkuk gitu. Masya Allah. Ini yang sebelah kanan ada di bawah. Kemudian Rasulullah SAW membaca Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Jadi orang tidur itu sebenarnya ya belajar mati. Jadi orang tidur itu seperti orang mati, nggak ingat apa-apa. Ini bedanya kalau dia mimpi, dia sadar, itu aja. Wa idza staiqaza qala, dan apabila orang yang tidur telah bangun dari tidurnya, dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati,
dan hanya kepadanya lah kami kembali, dan hanya kepadanya lah tempat kita kembali. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari tata cara tidur ala Rasulullah, kita bisa membagi waktu kita di malam hari itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan setiap aktivitas kita adalah liyaqwa 'alal ibadah, agar kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.